Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channelnya saya, Madroisal Yusuf. Jadi di video kali ini saya akan membahas pertolongan pertama saat asam lambung kita naik ya, saat kambuh. Sebelum saya lanjutkan ke video pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar setiap saya membuat video baru lainnya akan ada pemberitahuan notifikasi kepada kalian ya. Jika kalian sudah mensubscribe channel ini, mari kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ketika asam lambung kalian naik, pasti yang kalian rasakan itu dada sesak ya, perut perih, kadang dada sesak, panas juga di area dada ini, terus tenggorokan terasa mengganjal dan kepala seleyangan segala macamnya. Jadi kalian juga harus tahu karena penyakit lambung itu melibatkan antara dua pihak ya. Jadi lambung dan anxiety. Ketika asam lambung kalian naik, pasti otomatis otak kalian akan merespon sebagai merespon dengan hal-hal yang negatif ya. Dari pikiran kalian itu akan muncul pemikiran-pemikiran negatif yang setiap hari mengganggu kalian. Jadi ketika kalian sedang naik asam lambung kalian dan otak kalian merespon jadi panik segala macam, yang harus kalian lakukan adalah mengontrol pola pikir kalian terlebih dahulu ya. Mengontrol pola pikir kalian terlebih dahulu agar bisa tenang gitu. Sebisa mungkin kalian harus bisa mengontrol pola pikir kalian ya, agar bisa lebih tenang dan lebih membaik nanti juga badan kalian. Terus yang kedua, minum air hangat ya, banyakin minum air putih hangat karena air putih itu mampu menekan kadar asam yang sedang naik ya. Jadi menetralkan juga ya kadar asam yang berlebihan di dalam lambung kita. Terus makan juga ya, yang paling utamanya itu harus makan ya. Kita harus makan, karena kalau nggak makan ya orang sehat juga bakal mati. Jadi yang paling penting itu pola pikir kalian. Walaupun kalian ibaratnya minum air putih segala macam, kalau kalian nggak bisa mengontrol dulu pola pikir kalian, itu akan gimana ya, ketika kita sedang pola pikir kita sedang panik, kita melakukan apapun pasti nggak akan benar ya. Jadi yang harus kalian atasi dulu pola pikir kalian nih. Kalian atasi dulu pola pikir kalian, sebisa mungkin kalian tenangkan pola pikir kalian, pemikiran kalian dan hati kalian ya, kalian tenangkan ya. Dan habis itu kalian baru minum air hangat, terus lanjutkan dengan makan ya, walaupun nggak banyak, yang penting kalian makan agar si lambung kalian itu ada makanan yang bisa dicerna oleh lambung ya. Jadi kalau misalkan lambung kita kosong, jadi kan nggak ada makanan ya yang dicerna sama lambung, jadi dia akan melukai dinding lambungnya itu sendiri, dia akan melukai dirinya sendiri. Makanya kadang ada suka radang lambung ya, ada luka lambung kadang. Di area esopagusnya juga, esofagus itu di sini ya, jadi pintu masuk makanan ya. Ketika makanan masuk ke lambung, jadi otomatis dinding lambung ini atau esofagus dia akan terbuka, dan si makanan masuk ke dalam lambung, otomatis dengan cepat dia akan menutup kembali ya, itu namanya otot esophagus. Nah, ketika asam lambung kita naik dan terus-terusan menghantam otot esophagus kita, itu akan terjadi kelonggaran hingga naiknya asam lambung, keluarnya asam lambung dari dalam lambung ya, keluar asam lambung. Dan setiap organ tubuh yang dilewati oleh lambung dia akan melukai, karena sifatnya asam lambung itu korosi yang melukai, sifatnya melukai. Jadi ketika asam lambung kalian itu melewati setiap organ yang dilewatinya, itu akan terlukai gitu, akan radang. Jadi kadang terasa perih di area dada dan tenggorokan, dan otomatis akan merespon juga ke otak ya. Ketika otak panik, begitupun sebaliknya ketika lambung kita sedang baik,
otak kita yang anxiety kita yang bermasalah gitu ya, itu akan merespon juga ke lambung, ke asam lambung kita juga akan naik ya. Sebaliknya ketika asam lambung kita naik, otomatis akan merespon juga ke otak kita, akan menjadi panik segala macam. Dan jadi begitu, ketika ketika asam lambung kita sedang naik, walaupun anxiety kita sedang bermasalah, kita yang harus kita kontrol adalah pola pikir kita ya. Kita kontrol pola pikir kita, terus kita minum air hangat, makan, terus kita minum obat ya, minum obat yang baik untuk lambung ya, jangan obat-obatan warung, soalnya itu akan memperberat kondisi lambung kita ya, akan memperparah kondisi lambung kita. Jangan makan obat sembarangan dari warung apapun ya. Nah, cari obat-obatan yang tepat untuk lambung lah. Cari ke apotek atau kalian bisa berobat gitu ya. Kalau misalkan kepala kalian seleyengan atau apa, kalian bisa cek dulu ke klinik atau ke rumah sakit ya. Kalian tensi darah dulu rendah atau tinggi. Jika rendah ya kalian sesuaikan aja minum obat penambah darah atau obat turun ya. Jadi seperti itu ya, ketika asam lambung, pertolongan pertama ketika asam lambung kita naik, itu yang harus kita lakukan adalah menenangkan pola pikir kalian, menenangkan pola pikir kita dengan baik, terus minum air hangat, dan jangan lupa makan dan istirahat juga ya. Dan kalau misalkan kondisi kita masih parah ya, itu posisi tidur kita jangan celentang ya, jangan berbaring. Jadi usahakan posisi tidur kita nyender, jadi biar asam lambung kita itu tidak sejajar dengan otot esofagus ya. Jadi biar cairannya itu tidak menyentuh ke otot esofagus. Jadi untuk mempercepat pemulihan si otot esofagus, karena kalau misalkan kita tidurnya celentang akan tersentuh oleh cairan dari lambung ini, akan sulit ya, akan basah terus, jadi sulit untuk kering. Jadi usahakan untuk kalian tidur dengan posisi nyender ya, nyender. Terus kalian obatin juga si lambung kalian ini dengan obat-obatan dari dokter ataupun obat-obat herbal lainnya, semacam kayak kunyit. Cuma kalau misalkan kunyit, kalian harus tahu dulu tensi darah kalian rendah atau tinggi ya. Kalau misalkan normal ya nggak apa-apa kalian minum kunyit, soalnya kunyit itu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan darah. Jadi kalau misalkan darah kalian rendah, kalian jangan minum kunyit ya, atau obat herbal yang sejenis lainnya lah yang bisa untuk lambung. Banyak obat-obat herbal ya, selain kunyit banyak, kalian cari tahu aja. Atau nanti saya akan buat videonya juga tentang obat-obatan herbal untuk penyakit lambung ini ya. Oke, mungkin segitu aja video dari saya, video kali ini ya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan buat semacam kayak obat-obatan herbal dan makanan apa aja yang harus kita makan ya untuk penderita penyakit lambung. Oke, jangan lupa ya subscribe channel ini agar biar bisa lebih berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.